8 cara gagal ngiklan di Instagram Ads ya. Jadi kalau kalian lakuin ini kemungkinan besar kalian akan gagal. Gitu kan. Kok mungkin kalian terdengar judul ini terasa aneh ya, tapi dengan judul seperti ini harusnya kalian jadi makin paham. Oh, ini cara saya supaya gagal, maka dari itu jangan lakuin ini gitu. So guys, buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel YouTubeku, nama aku Zan Abdullah, aku founder SPSO, aku praktisi Facebook dan Instagram Ads udah kurang lebih 5 tahun. Dan aku juga udah alhamdulillah berhasil bantu banyak orang ngiklan berhasil di Instagram Ads maupun Facebook Ads, dan bisnis mereka bisa growth dari omset 0 sampai ratusan juta, bahkan sampai ada yang miliaran seperti itu. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas apa aja sih 8 cara untuk kita gagal ya. Nototnya di sini kalau ini cara gagalnya maka jangan lakuin ini gitu kan. So, kita bahas dari yang pertama dulu ya. Nomor satu adalah selalu ngandelin boost post. Jadi, kalau kalian sekarang tahu ngiklan itu lewat aplikasi Instagram ya, saran aku jangan ngandelin boost post karena itu akan membuat kalian menuju sebuah kegagalan. Ada satu cerita di mana salah satu seorang bapak-bapak datang ke aku dan dia berbicara, "Mas, iklan saya udah bertahun-tahun pakai boost post ya. Boost post itu buat teman-teman yang tahu, kita ngiklan lewat aplikasi HP kita, lalu di Instagram ada tulisan boost post atau promosikan postingan ini." Which is itu nggak salah sama sekali, tapi yang jadi kesalahan, yang menjadi sebuah kegagalan adalah kalian ngandelin dia. Ya, nah bapak-bapak itu ngandelin boost post selama bertahun-tahun dan 3 bulan terakhir dia bilang ads saya anjlok, boncos, saya bingung harus ngapain lagi. Habis itu aku coba pakai Ads Manager. Setelah dia pakai Ads Manager, ROAS-nya kembali lagi, omsetnya kembali naik lagi. Jadi boost post kita nggak pernah tahu dia errornya di sebelah mana, kena limit lah, kena error ini dan kawan-kawan. Jadi solusinya kalian mesti siapin yang namanya Ads Manager. Jadi aku bukan ngelarang kalian pakai boost post dan bukan menyalah-nyalahkan, tapi pengalaman aku dari banyak klien-klien aku, daripada member-member aku yang konsul ke aku dan belajar ke aku, mereka ngandelin boost post dan boom, bisnisnya jadi membingungkan karena boost postnya jadi nggak profit ya. Ingat, ini aku cuma bisa ngasih tahu, aku nggak bisa kontrol kalian, tapi aku udah share pengalaman aku di sini. So solusinya belajar pakai Ads Manager, itu yang pertama. Yang kedua, nggak pernah tahu strategi paten ngiklan. Jadi mungkin hari ini kalian ngiklan pakai awareness, besok ngiklan pakai traffic, besok ngiklan pakai video, besok ngiklan tujuannya Instagram visit, besok tujuan ini, pokoknya nggak jelas. Jadi kalau kalian ngiklan dengan cara yang gini-gini terus, kapan kalian berkembangnya? Maksudnya apa sih Mas Zan? Maksudnya mulai ciptain strategi paten kalian ya. Yang dimana strategi paten itu oke, saya kalau ngiklan itu saya arahin ke WhatsApp dan saya akan fokus terus di sana, dan saya akan fokusnya adalah naruh duit, nambahin budget iklan dan kawan-kawan gitu ya. Jadi kalau kalian masih ganti lagi, yo guys, mendingan kalian belajar segera mungkin gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian udah belajar strategi yang benar, udah pakai itu tok gitu, fokusin, gedein ya. Alumni aku aja, dia ngiklan pakai satu strategi aku doang, dia bisa ngomset sampai 2,5 M per bulan ya. Jadi belajar 1 bulan ngomsetnya 2,5 miliar. Ada testimoni di Instagram aku, kalian cek ya. Jadi kalau kalian pengen gagal ya ngiklan di Instagram Ads gitu ya, udah jangan pernah pakai strategi yang paten. Jadi ganti ngasal gitu, budgetnya ini ya pokoknya asal-asalan. Oke, lanjut yuk yang ketiga, nggak pernah evaluasi performa iklan. Jadi kalian mungkin terbiasa ngiklan taruh budget tinggal dan kawan-kawan. Nah ini harus mulai dikurang-kurangi. Jadi kita sebagai advertiser, kita yang sebagai pengiklan mesti sering mengevaluasi performa iklan kita. Layaknya kita memperformakan, mengecek performa karyawan-karyawan kita ya, tim-tim kita gitu ya. Iklan juga kita perlu cek performanya. Apakah iklannya sudah kurang menarik, apa kliknya sudah berkurang, apa harga terlalu mahal, apa yang perlu saya perbaiki. Ini mesti selalu dicek. Layaknya mesin mobil kita, layaknya mesin motor kita, yang mesti selalu kita cek gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu, mungkin iklan kita udah mulai usang, orang sudah mulai bosan, atau bahkan ada kompetitor di luar sana yang meniru konsep konten iklan kita. Ayo, kalau kalian nggak pernah ngecek performa kalian, bye ya, bisa-bisa kalian kalah sama kompetitor kalian. Oke? Yang keempat, nggak pernah ganti konten iklan atau nggak mempersiapkannya. Mungkin kalian sekarang merasa nyaman karena iklan kalian udah bagus dan santai-santai aja ya, top up aja. Tapi di belakang itu kalian nggak pernah siapin konten iklan yang baru, yang fresh,
dengan angle iklan yang baru ya. Apa sih yang dimaksud dengan angle iklan? Kalian boleh cek di link di deskripsi, nanti ada link menuju ke salah satu kelas aku namanya tutorial konten iklan. Aku ngebahas di sana bagaimana membuat sebuah konten iklan yang menarik gitu kan. Nah, kalau kalian iklan, konten iklan itu adalah hal yang wajib banget kalian buat ya. Aku punya satu bisnis, aku punya satu program namanya webinar, aku bikin puluhan konten. Aku punya ebook, aku bikin puluhan konten ya. Aku bahkan udah mau menyentuh ratusan konten ya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu ya iklan kita yang kemarin bertahan berapa lama ya. Jangan-jangan dengan angle, dengan ngomong seperti itu orang cuman bertahan ke 1000 orang mungkin atau berapa. Jadi intinya ganti konten iklan itu penting. Kalau udah jelek, kalau bagus ya diemin ya. Tapi kuncinya adalah persiapkan ya, dipersiapkan. Jadi konten iklan kedua, konten iklan ketiga, konten iklan keempat itu harus disiapin ya, tentunya dengan desain yang berbeda, kata-kata yang berbeda ya. Cek aja di link deskripsi cara bikin konten iklan itu gimana. Aku ada kelasnya, gak nyampe jutaan, cuma 200.000. Itu lebih murah dibanding kerugian kalian riset nyari ilmu sendiri, intinya gitu ya. Lanjut ya, berharap top up and finish ya. Jadi ini biasa terjadi di teman-teman yang pakai Buspos ya, karena biasa saya taruh 300.000 seminggu jalan, bye ya. Sedangkan aliran aku itu adalah ngiklan kita harus agak relate dengan yang nomor 3. Jadi mesti melakukan performanya itu mesti dianalisis gitu. Jadi sebelah mana sih yang kurang menarik, sebelah mana sih mesti perbaiki gitu. Jadi bukan di top up yang kita tinggal ya, karena kita ada fase-fase di mana kita mesti naikin budgetnya, kita mesti up budgetnya ya, sehingga ketemu titik-titik oh ini udah scale up nih, ini udah gede nih gitu ya. Ada salah satu alumniku yang dimana dia ngiklan itu cuman ngabisin 50.000 sehari, sebulan 2 jutaan sekian gitu ya, lebih dari 50.000 itu ngomset 50 juta. Kalau dia pakai konsep yang berharap top up and finish gak akan berhasil ya. Tapi karena dia waktu itu lagi belajar sama aku bilang, Pak, besok bulan kedua naikin budgetnya ke 100.000 ya. Kita menganut evaluasi gitu kan. Naik di bulan kedua, dia pokoknya omsetnya naik jadi 100 juta, jadi naik 100%. Jadi bulan sebelumnya 50 juta, bulan kedua jadi 100 juta ya. Jadi jangan lagi ngiklan berharap top up and finish ya, karena kalian akan gagal di situ. Gagal dalam artian nggak maksimal gitu kan. Selanjutnya nomor 6, nggak pernah memperhatikan akun Instagram, which is kalian nggak pernah paham bahwa akun Instagram itu adalah portofolio kalian. Orang akan ngunjungin akun kalian. So please banget, terutama iklan kalian yang pada bagus, rapihin akun IG-nya. Ya, itu akan meningkatkan nilai trusted kalian di market. Ingat, ketika kalian ngiklan ke orang yang nggak kenal sama kalian dan mereka butuh dibikin percaya. Salah satu caranya rapihinlah akun IG-nya, logo, highlight, bio Instagram, feed ya. Tapi kan itu semua ya untuk apa? Untuk ngebantu teman-teman itu bisa berhasil di periklanan gitu ya. Jangan sampai nggak pernah memperhatikan akun Instagram, karena ini sangat penting sekali ya. Ada orang iklan tapi akun IG-nya masih sepi ya, ini gimana bikin orang trusted? Udah gitu agent properti lagi ya kan, yang dijual ratusan juta ya kan. Nggak mungkin jualan rumah harga 20 juta ya, pasti ratusan juta. Tapi akun Instagramnya tidak menunjukkan akun yang kredibel, tidak menunjukkan akun yang sepertinya saya ini adalah orang trusted, saya agent yang trusted gitu ya. Jadi please dirapihin, bikin orang trust ya, itu salah satunya kan. Nomor 7, nggak pernah follow up customer yang sudah masuk. Kalian mungkin udah ngiklan dan kalian udah dapat banyak lead, mungkin beberapa ada yang closing gitu kan, tapi sangat amat disayangkan kalau kalian di level yang sudah banyak lead tapi nggak pernah di follow up ya. Jadi alumniku itu dia berhasil bisa closing 2-3 unit properti cuman gara-gara follow up gitu kan. Jadi please kalian kalau udah punya lead, kalian udah dapet, berarti lead yang udah masuk adalah orang yang minat dengan bisnis atau produk yang kalian tawarkan. Sebenarnya tinggal kalian senggol dia dengan kata-kata follow up-nya ya. Jadi please kalian follow up ya, karena kalau kalian nggak follow up ya sayang aja gitu kan. Apalagi terutama yang iklan belum ada yang closing, agak pernah follow up, itu siap-siap melakukan kegagalan gitu kan. Nah lah, yang terakhir ya, ngotak-ngatik budget iklan nggak pakai ilmu. Jadi mungkin kalian merasa iklan kalian sudah bagus, kalian naikin, pasti naikin kok nggak sebagus yang kemarin. Kalian turunin kok malah makin jelek. Kalian turunin atau kalian demin kok makin jelek. Intinya kampanyenya rusak gitu. Karena kalau kalian pengen naikin budget iklan kalian, itu ada ilmunya, ada teknisnya, ada caranya, ada angka-angka tertentunya yang mesti kalian perhatikan dulu gitu kan. Jadi nomor 8, kalau kalian nggak mau iklan kalian gagal, jangan ngotak-ngatik budget nggak pakai ilmu. So gini aja, mungkin sharing aku barusan bisa membuka wawasannya teman-teman
Nah, tapi alangkah baiknya kalian bisa hadir di acara webinar aku nih. Aku bentar lagi akan ada webinar ngebahas tentang Instagram Ads lebih detail. Ya mungkin sekarang kalian nonton berapa, 10 menit, 15 menit ya. Aku ada webinar 2 sampai 3 jam. Jadi kalau kalian adalah orang yang serius pengen ningkatin bisnis kalian pakai Instagram Ads, please join di webinar aku for free, gratis ya. Jadi nggak ada resiko apapun, daftar, cek link di deskripsi, ada linknya, daftar ya, dan ikut di webinar terdekatnya seperti itu. Oke, so mungkin itu aja video kali ini. Semoga membuka wawasannya teman-teman, dan see you in the webinar. Bye bye.